Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan mengenai pemeliharaan babi dara umur 6 bulan ke atas. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Igede Kurnia Sandika dengan NIM akhir 119, ada Resinta Delia Rahmadani dengan NIM akhir 120, ada Wulan Cahyani dengan NIM 121, Niluh Kadek Ratih Jusniari dengan NIM akhir 122, Cynthia Devi dengan NIM akhir 123, Mary Renata dengan NIM akhir 124, Muhammad Syafiq dengan NIM akhir 125, Mani Mustika dengan NIM akhir 126, Gusti Agung Ayu Alicia dengan NIM akhir 128, Indira Laksmi dengan NIM akhir 129, Yoga Sukya dengan NIM akhir 130, dan Nikadek Puspadewi dengan NIM akhir 131. Presentasi akan dimulai oleh rekan saya. Baik, pertama-tama pengertian dari ternak babi secara umum. Ternak babi merupakan salah satu dari sekian jenis ternak yang mempunyai potensi sebagai suatu sumber protein hewani dengan sifat-sifat yang dimiliki, yaitu prolifik atau memiliki banyak anak setiap kelahiran. Dan ternak babi ini memiliki sifat efisien dalam mengkonversi bahan makanan menjadi daging dan mempunyai daging dengan persentase karkas yang tinggi. Ternak babi merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut disebabkan ternak babi dapat mengkonsumsi makanan dengan efisien. Ternak babi ini adalah ternak monogastrik yang mampu mengubah bahan makanan secara efisien. Limbah pertanian, peternakan, dan sisa makanan manusia yang tidak termakan dapat digunakan oleh babi untuk menjadi produksi dari makanannya. Besarnya konversi babi terhadap ransum adalah 3,5. Artinya, untuk menghasilkan berat babi 1 kilo, dibutuhkan makanan sebanyak 3,5 kg ransum. Ternak babi juga adalah ternak yang paling subur untuk dipelihara dan kemudian dijual. Jumlah anak yang dilahirkan lebih dari satu, serta jarak dari satu kelahiran dan kelahiran berikutnya pendek. Hal ini memungkinkan untuk menjualnya dalam jumlah besar. Babi yang besar dapat dengan mudah memproduksi litter size yang masing-masing terdiri dari rata-rata 10 ekor babi per kelahirannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa karakter reproduksi babi bersifat unik bila dibandingkan dengan sapi, domba, dan kuda. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa babi merupakan hewan politokus atau melahirkan anak lebih dari satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kandang babi dara. Untuk mencapai keberhasilan di dalam usaha peternakan khususnya babi dara, antara lain perlu diusahakan suatu bangunan kandang babi yang baik. Salah satunya dapat meningkatkan konversi makanan, yang kedua meningkatkan pertumbuhan dan menjamin kesehatan ternak. Next. Ada berbagai macam kandang babi dara, masing-masing dibedakan menurut konstruksi dan kegunaannya. Antara lain, yang pertama ada kandang menurut konstruksinya. Yang pertama ada kandang tunggal dan kandang ganda. Kandang tunggal sendiri yaitu bangunan kandang yang terdiri dari satu baris saja. Sedangkan kandang ganda yaitu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris yang letaknya bisa saling berhadapan atau bertolak belakang. Yang kedua, kandang menurut kegunaannya. Yang pertama ada kandang induk yang terdiri dari kandang individual dan kandang kelompok. Yang kedua ada kandang fattening. Yang ketiga ada kandang pejantan. Kandang induk sendiri adalah kandang yang Kandang induk yang efisien ialah jika kandang tersebut nyaman bagi induk dan sekaligus nyaman bagi anak-anak yang dilahirkannya. Sedangkan kandang fatting adalah
pada prinsipnya sama dengan kandang induk, akan tetapi perlengkapan dan ukuran lebih sederhana. Masing-masing bisa dibangun konstruksinya tunggal atau ganda. Yang ketiga ada kandang pejantan. Kandang pejantan sendiri dibangun khusus terpisah, baik babi induk dan usahakan agar bangunan itu kuat, yang dilengkapi dengan halaman pengumbaran agar pejantan bisa melihat babi-babi betina dari halamannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa slide sebelumnya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Kondisi babi dara yang baik dan sehat. Next. Yang pertama yaitu ada terlihat lincah, gesit, sering bergerak. Yang kedua ada nafsu makan yang besar. Yang ketiga memiliki pertumbuhan yang bagus. Dapat dilihat dengan pertambahan berat dari hari ke hari. Yang keempat ada kotoran ternak tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras. Dan yang terakhir tidak penyakitan seperti sering mencret ataupun cacingan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang exercise babi dara. Exercise pada babi dara sendiri bertujuan untuk yang pertama itu supaya kaki dan kukunya menjadi kuat sehingga pada waktu babi dikawinkan tidak mengalami gangguan, maka perlu latihan di luar kandang. Yang kedua, babi-babi yang dilepas di kandang terbuka akan berlari-lari dan menyesuaikan dengan tempat yang baru, serta bisa mendapatkan udara yang segar. Latihan ini dilakukan pada saat babi-babi tersebut sudah mencapai berat 90 kg. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengawinan babi dara. Babi mulai balik saat usia 5 hingga 6 bulan. Pada usia ini, babi sudah mulai mengalami birahi dan sudah mau menerima pejantan. Namun, babi baru boleh dikawinkan saat usia sudah mencapai 8 bulan atau mencapai berat 110 hingga 120 kg. Nah, untuk mencapai konsepsi atau kekuatan yang tinggi, hendaknya babi dikawinkan sebanyak 2 kali selama babi itu birahi. Nah, setelah babi dikawinkan, kandangnya harus dipisah dari babi lainnya selama 2 hari. Hal ini dikarenakan agar babi yang setelah kawin ini dapat memakan makanannya dengan baik dan mendapatkan suasana yang lebih tenang. Baik, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, cara mengawinkan babi dara. Next. Perkawinan babi biasanya berlangsung selama 10-15 menit. Babi induk yang akan dikawinkan dimasukkan ke dalam kandang babi pejantan. Apabila babi pejantan terlampau besar, maka babi betina bisa dimasukkan ke kandang perkawinan khusus di mana kedua kaki depan babi jantan dapat tertahan pada sangkar yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya cara menguasai dan menangkap babi. Nah, ada berbagai cara. Next. Ada berbagai cara untuk melakukan penangkapan dan pengekangan babi. Hal ini sangat berbeda-beda tergantung kepada besar atau kecilnya babi yang bersangkutan. Babi-babi kecil tentu saja akan mudah ditangkap daripada babi-babi yang besar. Nah, ada 3 kelompok babi. Yang pertama ada anak babi, babi muda, dan yang terakhir babi besar atau babi dewasa. Untuk penangkapan anak babi sendiri, cara-cara yang biasanya dilakukan yakni cukup dengan memegang salah satu kaki belakang yang diangkat ke atas dan babi menghadap ke lantai. Yang kedua, untuk babi muda, cara-cara yang biasa dilakukan yakni yang beratnya mungkin sekitar 50 kg ialah dengan memegang babi yang bersangkutan pada bahu belakang dengan kedua tangan. Untuk babi dewasa sendiri, misalnya untuk diinjeksi, pergunakanlah seutas tali dari plastik atau bambu yang diikatkan pada rahang atas. Nah, dengan cara tersebut, maka babi akan mudah dikuasai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pemindahan babi dara ke tempat lain. Next.
Baik, jadi pemindahan babi dara ke tempat lain itu sebenarnya dapat dikatakan cukup mudah asalkan menggunakan teknik yang betul, di mana teknik tersebut dapat menggunakan tokat dengan ukuran sekitar 1 meter dan dapat menggunakan papan atau triplek atau karton atau bahan lain dengan ukuran sekitar 70 kali 70 cm yang dilengkapi dengan pegangan. Nah, jadi cara penggunaannya itu ketika perlengkapan sudah disiapkan, papan digunakan sebagai dinding penghalang untuk menghalangi salah satu pandangan samping babi apabila babi akan membelok. Kemudian, ketika babi tidak mau berjalan, dapat menggunakan tongkat untuk menguasai babi. Presentasi dari saya sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pemberian vaksinasi. Next. Hawk cholera adalah penyakit virus pada babi yang sangat menular. Infeksi dapat terjadi secara akut, subakut, dan subklinis. Hawk cholera disebabkan oleh virus Hawk cholera yang termasuk dalam genus Pestivirus, famili Flaviridae. Hawk cholera, program vaksinasi. Yang pertama, anak babi diberikan pada umur 6-8 minggu. Selanjutnya, induk babi 3 minggu sebelum kawin. Dan terakhir, jantan disesuaikan 2 kali setahun. Babi muda lebih peka atau mudah terserang virus Hawk cholera. Hal ini berkaitan dengan menurunnya maternal antibodi dalam tubuh. Jika tidak terjadi apabila anak babi terinfeksi suatu agen dan direspon oleh maternal antibody. Next, setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian ransum. Next. Nah, pemberian ransum ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam usaha ternak babi, sebab pemberian ransum presentasinya cukup tinggi untuk biaya pemeliharaan babi. Babi induk ini sendiri atau bibit diperlukan 60% dari keseluruhan biaya dihabiskan dan 80% untuk keperluan babi fattening. Oleh karena itu, suatu hal yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa walaupun babi itu secara alami tergolong hewan yang makannya sangat rakus dan suka makan apapun, namun mereka perlu diberi pakan dengan perhitungan yang betul. Selanjutnya itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan para peternak dalam pemberian ransum. Yang pertama itu ada kandungan zat makanan, yaitu semua bahan makanan yang diperlukan oleh babi, terutama terdiri dari 6 unsur pokok, yaitu karbohidrat, serat kasar, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral dan air. Kedua adalah jenis-jenis ransum. Apabila jumlah babi yang dipiara itu hanya beberapa ekor saja, maka kepada babi tersebut bisa diberikan sisa-sisa bahan makanan dari dapur, seperti kulit pisang, pepaya, sayur, nasi, dan lain sebagainya. Tetapi juga banyak sisa makan yang bisa diberikan, namun praktik pemberian pakan semacam itu kurang bisa dipertanggungjawabkan sebab bahan pakan tersebut bukanlah merupakan ransum yang mempunyai susunan zat gizi dalam imbangan yang tepat seperti yang diperlukan tubuh babi untuk keperluan pertumbuhan dan reproduksi. Nah, di sini ada tabel kebutuhan nutrien pada babi yang sangat diperlukan, seperti zat makan arginin untuk bobot badan yang 20-30 kilo dibutuhkan 0,7%, dan untuk bobot badan 35-60 kilo dibutuhkan sekitar 0,18%, dan 60-100 kilo dibutuhkan sekitar 0,57%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang ransum bibit. Ransum bibit merupakan ransum yang diberikan kepada babi dara sebagai pengganti makanan fase grower atau babi bunting 3 bulan pertama. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah
Babi tidak boleh terlampau gemuk dan banyak fat. Untuk menghindari keadaan ini, maka babi tersebut harus diberikan ransum khusus, yaitu ransum bibit yang terdiri atas bahan-bahan makanan yang kadar serat kasarnya relatif tinggi, kurang lebih 8,5%. Kemudian terdiri dari protein 14,5% dan impen 64. Juga ditambah dengan hijauan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai pemberian pakan babi darah. Ransum yang diberikan untuk babi darah adalah ransum bibit. Yang perlu diperhatikan dalam hal pemberian pakan yaitu babi darah tidak boleh terlampau gemuk atau kurus. Maka dari itu, pemberian pakan untuk babi darah harus benar-benar diperhatikan agar berat badan babi tetap stabil. Nah, babi darah diberikan pakan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Dengan takaran babi darah per 1 kali pakan kurang lebih sebanyak 1 kg pakan kering yang sudah dicampur sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pakan kering yang diberikan dan dicampur dengan sedikit air agar pakan babi menjadi basah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian ataupun kesalahan dalam materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.